Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amrina dengan NIM 0543642229, Prodi Administrasi Negara semester 2 dari mahasiswa Universitas Palembang. Izin kepada Bapak Munir SH, SPD MSI selaku tutor online kami. Saya ingin menjawab pertanyaan atau tugas 1. Yang pertanyaan pertama, term pada hakikatnya terbagi menjadi banyak jenis. Sebut dan jelaskan 3 dari macam term tersebut, sertakan juga contohnya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 1. Term ada 3 jenis term dalam logika, yaitu yang pertama ada term umum dan term khusus. Term umum mencakup sekelompok objek atau individu, sedangkan term khusus merujuk pada satu objek tertentu. Contoh umumnya, burung mencakup semua jenis burung, dan contoh khususnya burung cendrawasih Papua spesifik pada satu jenis burung. Dan term yang kedua ada term konkret dan term abstrak. Term konkret menunjukkan pada sesuatu yang bisa dilihat, diraba atau didengar. Term abstrak menunjuk pada gagasan atau konsep non-fisik. Contoh konkretnya buku, air, mobil. Dan contoh abstraknya keadilan, kebebasan, harapan. Oke, yang ketiga, term positif dan term negatif. Term positif menyatakan sesuatu yang ada atau bersifat afirmatif. Term negatif menyatakan penyangkalan atau ketiadaan. Contoh positifnya sukses, jujur, dan contoh negatifnya tidak sukses, tidak jujur. Penjelasan lebih lanjutnya ada di modul 2.15 tentang macam-macam term. Baik, itulah penjelasan saya pada nomor 1, dan saya akan melanjutkan pertanyaan yang kedua. Jelaskan dan berikan contoh bentuk sesat pikir atau logical fallacy. Bagaimana agar terhindar dari logical fallacy? Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua. Logical fallacy atau sesat pikir. Apa itu sesat pikir? Logical fallacy adalah kesalahan dalam berpikir atau yang tampaknya logis tapi sebenarnya tidak sah secara nalar. Ini sering muncul dalam debat atau argumen sehari-hari. Contoh sesat pikir id hominem. Id hominem adalah bentuk sesat pikir yang menyerang pribadi orang yang menyampaikan argumennya, bukan isi argumennya. Contoh, kamu tidak layak bicara soal kesehatan, kamu sendiri merokok. Padahal argumen tentang pentingnya gaya hidup sehat bisa benar terlepas dari siapapun yang menyampaikannya. Bagaimana menghindarinya? Bagaimana cara menghindarinya? Ada 4 poin. Yang pertama, fokus pada argumen bukan pembicara. Dan yang kedua, periksa struktur logika, pastikan kesimpulan memang mengikuti premis. Hindari emosi berlebihan saat berdiskusi. Pelajarilah jenis-jenis fallacy umum agar dapat dikenali saat muncul. Referensinya ada di modul 2.29 kegiatan belajar 3 dengan judul prinsip dasar dan sesat pikir. Kesimpulannya, bagi memahami term dalam logika sangat penting karena term adalah dasar dari setiap pernyataan dan penalaran. Dengan menganalisis jenis-jenis term seperti umum, khusus, konkret, abstrak, dan positif dan negatif, kita dapat berpikir lebih tepat dan terstruktur. Sementara itu, mengenali dan menghindari logical fallacy adalah kunci dalam berargumentasi secara rasional dan objektif. Sesat pikir seperti ada hominem bisa melemahkan diskusi dan menyesatkan kesimpulan. Oleh karena itu, berpikir kritis, fokus pada argumen, dan menjaga logika tetap valid adalah langkah penting untuk menjaga kualitas berpikir. Singkatnya, logika bukan hanya soal benar atau salah, tapi bagaimana cara kita sampai pada kebenaran itu. Terima kasih, mungkin ini saja jawaban dari saya. Maaf jika ada kata-kata yang mungkin kurang tepat. Saya akhiri.